It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Supervisi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Manulang tahun 2005 halaman 15 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya serta mengkoreksi dengan maksud supaya pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana semula. Yang kedua yaitu menurut Nigle tahun 1980 halaman 20 mengemukakan bahwa setiap layanan kepada guru-guru bertujuan untuk menghasilkan perbaikan instruksional, belajar, serta kurikulum dikatakan supervisi. Supervisi di sini diartikan sebagai bantuan serta bimbingan kepada guru-guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya mencapai suatu tujuan sekolah. Yang ketiga yaitu menurut Kimball Willis tahun 1956 halaman 8 yaitu suatu bantuan dalam pengembangan peningkatan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Keempat yaitu menurut N.A. Amitabh tahun 1981 halaman 5 merumuskan bahwa supervisi pendidikan merupakan pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya serta peningkatan mutu. Selanjutnya yaitu menurut Arikunta tahun 2004 halaman 4 mengemukakan bahwa supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu super yang artinya di atas dan vision yang artinya dilihat. Maka secara keseluruhan supervisi dapat diartikan melihat dari atas. Dengan pengertian itulah maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas serta kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat serta mengawasi pekerjaan guru selama di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik supervisi pendidikan. Nah, teknik sendiri menurut KBBI yaitu suatu cara, metode, atau sistem dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan pengertian supervisi pendidikan yaitu suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian teknik supervisi pendidikan yaitu suatu cara yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi yang bertujuan dapat melakukan perbaikan suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik supervisi dalam pendidikan. Selanjutnya, teknik-teknik supervisi dalam pendidikan ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu teknik individual dalam supervisi. Yang dimaksud dengan teknik individual dalam supervisi ini merupakan teknik dalam pelaksanaan supervisi yang dapat digunakan oleh seorang supervisor kepada pribadi-pribadi atau
dalam menyeleksi berbagai buku-buku yang telah dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru pada saat proses belajar mengajar yang sesuai dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu teknik menilai diri sendiri. Teknik menilai diri sendiri ini terdapat beberapa cara atau alat yang dapat dilakukan untuk menilai diri sendiri oleh seorang guru atau pendidik tersebut. Di antaranya membuat sebuah daftar pandangan atau pendapat yang telah disampaikan kepada peserta didik atau murid-murid untuk menilai suatu aktivitas atau pekerjaan yang seorang guru itu lakukan di depan kelas, yakni dengan menyusun beberapa pertanyaan yang tertutup maupun pertanyaan yang terbuka tanpa perlu menyebutkan nama dari siswanya. Selanjutnya yaitu teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ini merupakan suatu teknik supervisi yang dapat dilaksanakan di dalam pembinaan seorang pendidik atau seorang guru secara bersama-sama ya oleh seorang supervisor dengan beberapa jumlah guru di dalam satu kelompok tersebut. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ini dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi merupakan pertemuan antara seorang supervisor dengan supervis atau terutama guru baru yang memiliki tujuan untuk mengantar supervis atau guru baru ini memasuki ke dalam susunan kinerja yang baru. Selanjutnya yaitu rapat guru. Rapat guru merupakan salah satu teknik supervisi kelompok. Melalui rapat guru yang dilaksanakan dan membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara dalam meningkatkan profesi dari seorang guru. Yang selanjutnya yaitu studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok guru yang mempunyai keahlian dalam bidang studi masing-masing. Selanjutnya yaitu diskusi. Diskusi merupakan suatu pertukaran pikiran atau suatu pendapat melalui percakapan dari suatu masalah yang ada untuk mencari jalan alternatif di dalam pemecahannya. Selanjutnya yaitu teknik workshop. Workshop merupakan suatu kegiatan dalam belajar kelompok yang terlaksana dan terjadi dari sekelompok guru atau pendidik yang telah memecahkan suatu masalah melalui percakapan dan bekerja dengan cara berkelompok. Selanjutnya yaitu tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience. Yang dimaksud dalam teknik ini yaitu melalui perjumpaan di mana seorang pendidik atau seorang guru menyampaikan suatu pengalaman dari masing-masing kejadian di dalam proses belajar mengajar yang sudah berlangsung terhadap beberapa topik-topik yang telah diajarkan, serta saling memberi dan menerima berbagai tanggapan serta saling tukar pikiran atau pendapat atau berinteraksi pengalaman dalam proses belajar mengajar antara satu dengan yang lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai teknik-teknik supervisi dalam pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan teknik-teknik supervisi pendidikan. Guru merupakan jiwa diri sekolah, sedangkan sekolah hanya wadah. Untuk meningkatkan profesionalisme guru, dilaksanakan program prajabatan maupun program dalam jabatan. Terutama setelah dikembangkannya kurikulum berbasis kompetensi, maka program peningkatan profesionalisme guru, di mana menurut Jacobson, tidak semua guru yang terdidik dan terlatih dengan baik dan qualified. Selanjutnya, supervisi dibagi 3 kegiatan, yaitu supervisi akademis, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Yang pertama, supervisi akademis. Supervisi akademis ialah dititik beratkan pada pengamatan supervisor tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan akademis. Di antaranya, hal-hal yang langsung pada lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu.
Yang kedua, supervisi administrasi. Supervisi administrasi ialah menitik beratkan pada pengamatan supervisor aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksanakannya pembelajaran dan administrasi lembaga sendiri, diarahkan pada kegiatan dalam rangka menyebarkan objek pengamatan supervisor tentang aspek yang berada pada lingkungan sekolah. Yang terakhir, supervisi lembaga. Supervisi lembaga ialah menebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek yang berada di lingkungan sekolah. Maksudnya ialah lebih bertumpu pada citra dan kualitas sekolah, karena dapat dimaklumi bahwa sekolah yang memiliki popularitas akan menjadi lembaga pendidikan yang secara otomatis dapat menarik perhatian masyarakat yang akan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang dituju atau yang diinginkan oleh orang tua. Terima kasih. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu supervisi bukan hanya kegiatan yang dilakukan sesaat saja, namun supervisi harus dilaksanakan secara berulang-ulang dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, supervisor harus memahami tentang teknik-teknik supervisi tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.